Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Semara selaku dokter jaga di klinik ini ya Bu ya. Sebenarnya boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Ibu Sulastri. Ibu Sulastri. Baik Ibu Sulastri, Ibu ada keluhan apa nih Ibu? Keluhan di bahu bahu saya. Baik, ada keluhan di bahu ya Bu ya. Ya. Oke. Untuk ini sebelumnya saya akan menyampaikan ya Bu ya bahwa dalam pemeriksaan ini Ibu dijamin kerahasiaannya. Jadi saya harap Ibu untuk menyampaikan semua keluhan Ibu dengan jujur ya Bu ya. Ya. Jadi saya akan lanjutkan Bu. Apakah Ibu bersedia sebelum saya lanjutkan? Iya, saya Bersedia ya Bu ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Ibu umurnya saat ini berapa Ibu? kurang lebih udah 50 tahun. 50 tahun. Ibu pekerjaan saat ini apa sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga. Oke. Tadi Ibu mengeluhkan ada sakit di bahu ya Bu ya. Bahu sebelah mana Ibu? Lebih tepatnya sebelah kanan. Sebelah kanan ya Bu ya. Oke. Ini sudah berapa lama sakitnya Bu? Kurang lebih 14 hari yang lalu. 14 hari ya Bu ya. Oke, sudah 14 hari. Ini sakitnya kayak gimana Bu ya? Apakah hilang timbul atau bagaimana? Hilang timbul. Hilang timbul. Baik. Sebelumnya pernah nggak mengalami hal serupa? Pernah enggak? Pernah ya. Kalau di keluarga pernah nggak? Enggak. Pernah. Enggak. Kalau di keluarga sih enggak ada. Nggak ada ya. Oh iya. Lalu sebelumnya kalau ibu kan ini apa? Pernah minum obat nggak gitu? Udah pernah pengalaman sendiri. Jadi kalau kayak ini nggak pernah kayak ke pengobatan atau untuk tukang pijat gitu? Pernah juga. Pernah juga ya. Oke. Kalau ibu kan di ibu rumah tangga nih ya, sebagai rumah tangga ini biasanya kebiasaannya ngapain sih Bu gitu? Biasanya sih ngelakuin pekerjaan kayak masak, itu juga nyisir pakai pakaian, nah itu biasanya sering buat nyeri tangan. Iya, oke. Baik, berdasarkan dari hal yang Ibu sampaikan dan Ibu sudah menjawab pertanyaan saya tadi sebelumnya, saya akan lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Jadi dalam pemeriksaannya ada pemeriksaan spine dan juga joint, pada khususnya itu di bagian artikulasi humeri ya Bu ya. Jadi apakah Ibu bersedia dalam pemeriksaan ini Bu? Oke, baik Ibu, dalam pemeriksaan ini saya mohon Ibu untuk menanggalkan pakaiannya ya Bu ya. Jadi Ibu buka pakaian Ibu, tapi nggak usah khawatir ya Bu, ini di ruangan tertutup kok, jadi aman. Jadi sembari Ibu membuka pakaian, jadi saya akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan membuka pakaiannya. Baik, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Oke. Baik Ibu, di sini pasien sudah membuka baju. Jadi saya mohon Ibu untuk jalan memutar bolak-balik. Oke, di sini untuk pasien dinyatakan bahwa untuk pasien ini apakah Ibu tadi ada merasakan jadi Bu saat berjalan Bu? Ada ya. Jadi pasien tidak ada merasakan jadi saat berjalan dan juga tadi tidak ada gerakan yang tidak simetris saat melakukan berjalan. Kemudian Ibu, saya lanjutkan Ibu pada inspeksi ya Bu ya. Jadi saya akan bisa maju ke sebelah sini Bu. Jadi saya akan melakukan inspeksi di bagian lateral, anterior dan juga posterior untuk menentukan apakah ada tanda seperti kifosis, lordosis dan skoliosis maupun ditemukan apakah ada massa maupun lesi dan juga deformitas, apakah juga ada scars atau tidak. Dan juga saya melihat apakah juga terdapat bamboo sign atau tidak. Lagi ini saya tidak menemukan ada tanda bamboo sign. Kemudian juga saya tidak menemukan ada tanda kifosis, lordosis maupun skoliosis. Saya juga tidak menemukan ada tanda massa, lesi maupun deformitas dari inspeksi, baik di yang lateral maupun anterior dan juga posterior. Kemudian saya lanjutkan yaitu kepada bagian palpasi. Baik, saya akan melakukan penekanan ya Pak ya. Ya Bu ya, maksud saya. Jadi saya akan melakukan palpasi sedikit dulu. Oke. Saya di sini saya akan melakukan palpasi juga di bagian belakang. Di bagian proses spine-nya. Pada proses spine saya akan melakukan penekanan. Kalau ada nyeri itu bilang ya Bu ya. Ada nyeri? Ada nyeri? Enggak. Ada nyeri? Enggak. Ada nyeri? Enggak. Tidak ya. Oke. Jadi saya akan lanjut kepada palpasi di bagian paraspine-nya untuk apakah atas nyeri? Tidak. Nyeri? Tidak. Oke, tidak ada nyeri ya. Kemudian saya akan lanjut ke palpasi pada bagian sendi sakroiliak. Kalau nyeri bilang ya Bu ya. Iya. Ada nyeri Bu? Enggak. Nyeri? Enggak. Tidak ya. Oke.
Baik, di sini saya untuk palpasi saya tidak menemukan adanya massa maupun lesi, juga saya tidak menemukan adanya nyeri tekan dalam melakukan palpasi. Kemudian akan saya lanjutkan kembali kepada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan ROM atau ruang range of motion. Jadi range of motion saya lakukan pada kepala ibu terlebih dahulu ya. Ibu bisa untuk menundukkan kepala ya. Oke, bisa untuk menengadah bu. Oke, miring kanan miring kiri, kanan miring kiri, sekarang miring kiri. Oke, sekarang tengok kanan tengok kiri bu. Tengok kanan tengok kiri. Oke, baik ibu. Jadi dalam pasien tadi melakukan gerakan menunduk itu yaitu adalah gerakan cervical flexion. Jadi cervical flexion ini tadi dilakukan adalah dalam keadaan normal, yaitu di kisaran 80-90 derajat. Dan juga untuk tadi saat menengadah itu adalah cervical extension, yaitu masih dalam keadaan normal, pasien itu di kisaran 0-70 derajat. Kemudian saat pasien juga miring kanan dan miring kiri kepala itu adalah cervical flexion lateral, itu juga masih dalam sudut yang normal, itu kisaran 20-45 derajat. Kemudian saat pasien menengok kanan dan menengok kiri itu masih dalam sudut yang wajar, yaitu di kisaran 0-90 derajat. Kemudian juga saya akan lanjutkan kepada pemeriksaan selanjutnya, yaitu Pak, jadi bisa dimohon untuk menunduk ke bawah ini Pak, bawah untuk sampai di bawah kaki sebisanya. Oke, kemudian pada posisi agak kayang gitu. Oke, baik, Bapak bisa untuk posisi miring kanan ini Pak. Nah, biasanya Pak lurus Pak, lurus ini. Oke, kiri. Oke, Bapak bisa untuk dari kiri. Begini. Oke, sekarang ke kanan, kiri. Oke. Tadi ada yang digerak nggak Pak? Ada yang digerak waktu ini, gerak kayak gitu. Oke, apa berarti ya Pak ya? Oke, baik, tadi saat pasien melakukan posisi ke bawah itu adalah nama posisinya adalah lumbar flexion. Jadi untuk lumbar flexion ini pasien dalam keadaan normal itu di kisaran 0-60 derajat untuk sudutnya. Kemudian posisi agak kayang itu juga disebut lumbar extension, itu masih dalam keadaan normal, itu di kisaran sudut 10-20 derajat. Kemudian juga pada posisi miring kanan miring kirinya itu dan juga posisi ini juga dalam pasien juga tidak merasakan ini dan juga itu masih dalam kategori normal juga. Baik Bapak, kemudian saya akan lanjutkan pemeriksaannya Pak ya, yaitu pemeriksaan pada articulatio humeri. Jadi pada pemeriksaan articulatio humeri ini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya ketidaksimetrisan pada bahu Bapak juga ya, dan saya juga tidak menemukan ada perubahan warna, scars maupun lesi dan juga deformitas. Baik, saya akan melakukan selanjutnya pada tindakan palpasi ya Pak ya. Saya akan melakukan palpasi. Baik, di sini saat saya melakukan palpasi saya menemukan adanya perubahan suhu pada bagian bahu. Ini saya akan lanjutkan kembali dengan palpasinya. Ada rasa nyeri Pak? Ada. Oke, di sini nih Pak. Ada nyeri ya? Ada ya? Sini nyeri Pak? Ada nyeri ya? Di bagian kanan apa kiri Pak? Kanannya ya? Sini berarti ya? Oke. Ada nyeri Pak? Ada nyeri ya Pak ya? Baik, di sini pasien dalam palpasi pasien merasakan nyeri di bagian di sebelah kanan bahunya, yaitu tepatnya di bagian acromioclavicular dan juga di bagian rotator cuff. Kemudian akan saya lanjutkan setelah itu pada pemeriksaan ROM ya Pak ya. Jadi pemeriksaan ROM-nya saya akan lakukan pada tangan kanannya terlebih dahulu. Tangan kiri Bapak bisa untuk mengangkat ini gerakan fleksi atau tangan ke atas, ada nyeri nggak? Ada. Jadi ya, jadi sesuatu tangan ini ke belakang. Jadi ya Pak ya. Oke, atas ini Pak. Ada jadi ya. Sekarang balik ke sini. Oke. Sekarang coba tangan diginiin. Dilurus ini kanan, kiri. Oke. Baik, untuk bagian kanan tadi saat pasien melakukan gerakan fleksi itu pasien merasakan nyeri, dan untuk normalnya seharusnya pada fleksi di bagian ini adalah 0-165 derajat. Kemudian saat melakukan ekstensi ke belakang itu harusnya adalah 0-60 derajat normalnya, tapi pasien tadi merasakan nyeri. Dan juga pasien saat melakukan gerakan abduksi ke atas itu adalah 0-180 derajat normalnya, dan untuk aduksinya adalah 0-45 derajat. Namun saat melakukan gerakan abduksi dan aduksi pasien merasakan nyeri. Kemudian juga untuk internal rotasi dan eksternal rotasi, untuk eksternal rotasinya adalah 0-90 derajat normalnya, dan untuk internal rotasinya adalah 0-45 derajat, dan pasien juga merasakan nyeri saat melakukan hal tersebut. Baik Pak, sekarang coba untuk tangan kirinya bisa untuk diangkat ke atas untuk fleksi. Nyeri Pak? Enggak. Ekstensi? Nah, oke. Coba ini abduksi ke atas ya.
adduksinya Pak ke sini. Nah, kemudian untuk yang ini juga lurus ini, eksternal rotasi keluar, internal rotasi ke dalam. Oke. Ada nyeri Kak tadi? Enggak, Mas. Oke, baik. Di sini pasien untuk bagian lengan kirinya juga tidak ada merasakan nyeri, baik itu untuk fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi maupun juga internal dan eksternal rotasi. Oke, baik Bapak, dalam pemeriksaan ini sudah tidak ada lagi, jadi sudah selesai pemeriksaannya. Apakah ada hal yang ditanya lagi Pak sebelum kita menyelesaikan pemeriksaannya? Tidak ada ya Pak. Baik, Bapak bisa mengenakan pakaian Bapak. Saya akan Bapak tidak akan aseptik ya Pak ya. Oke. Oke. Baik Pak, bisa dipakaian bajunya Pak. Oke. Ya, bisa silakan dulu Pak. Iya. Ya Bu, saya bisa silakan dulu Bu. Sorry. Jadi di sini ibu tadi saat melakukan pemeriksaan, ibu tadi mengalami ada sakit waktu gerak range of motionnya, di baik abduksi, adduksi, fleksi ekstensinya dan internal dan eksternal rotasinya. Itu untuk di bagian kanannya ibu, tangan bagian kanannya itu di bahunya itu ibu sakit ya. Dan itu juga ibu juga tadi saya saat melakukan palpasi di bagian kanan juga ada di bagian acromioclavicular dan juga di rotator cuff-nya ibu ada mengalami rasa sakit waktu ditekan ya bu ya. Oke, jadi saya akan mempersiapkan obat ya Bu ya untuk menghilangkan rasa sakit ibu juga, dan ibu nanti bisa konsultasi ke dokter ortopedi lebih lanjut ya Bu ya. Oke Ibu, ini ya Bu ya, bisa dibawa ke apotek terdekat ya Bu ya. Ini ada sudah juga soal rujukan juga udah ada. Terima kasih buat pemeriksaan ini Bu ya. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih Bu, bisa dimohon meninggalkan ruangan Ibu.